Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RMB Mistis. Dan pada video kali ini, portal RMB akan menceritakan kisah pinggir kota dalam kemasan cerita misteri. Untuk cerita kali ini, saya akan melanjutkan cerita yang kemarin. Cerita yang berjudul Ritual Tumbal Tali Perawan, bagian ke-6. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Flashback Desa Renggono tahun 2000. Duk, bangun, sudah pagi loh. Kok masih di dalam kamar? Ucap Dirman mencoba mengetok-ngetok pintu kamar anaknya. Sudah 2 kali dia mencoba membangunkan anak perempuan satu-satunya itu. Tidak biasanya dia seperti ini. Duk, bangun, sudah siang ini. Simbokmu sudah menunggu di pasar loh. Sekali lagi Pak Dirman mencoba untuk membangunkan anaknya. Tapi tetap saja tidak ada sahutan. Ada perasaan khawatir yang muncul. Pak Dirman mencoba membuka pintu kamar Asih. Namun pintu itu terkunci. Merasa ada yang janggal, karena selama ini tidak pernah sekalipun anak perempuannya mengunci pintu. Pak Dirman segera mencoba untuk mendobrak pintu kamar anak perempuannya. Suara keras yang ditimbulkan oleh benturan kaki pada daun pintu juga tidak membuat Asih menjawab sahutan bapaknya. Semakin khawatirlah Pak Dirman. Takut terjadi sesuatu dengan anak semata wayangnya. Buru-buru dia berlari mencari bantuan. Dipanggilnya tetangga dekat rumahnya untuk membantunya mendobrak pintu. Perlu beberapa waktu sampai pintu kamar Asih terbuka. Betapa terkejutnya Pak Dirman. Dia menjerit sejadi-jadinya. Asih sudah bersimbah darah di atas kasur. Posisinya tertidur, namun kakinya mengangkang bagai orang yang sedang melahirkan. Tak sampai di situ, warga yang melihat langsung heboh seketika karena mendapati ada janin di antara kedua kaki Asih. Tidak ada yang berani mendekati Asih. Warga sedemikian takutnya. Selain posisi yang aneh, mata Asih juga tampak melotot, seakan sedang melihat sesuatu yang menakutkan. Pagi itu Desa Renggono benar-benar heboh dengan kematian Asih. Tidak ada topik pembicaraan lain di desa itu. Semua warga telah mengetahui kematian Asih yang begitu mengenaskan. Saya kaget, Bu. Tidak menyangka kalau Asih, anak yang pendiam itu, hamil di luar nikah, ucap salah seorang ibu yang sedang berkumpul di depan pos ronda. Ya, namanya manusia, Bu. Pasti juga ada hilafnya. Sebetulnya bukan masalah dia sudah hamil atau belum, tapi kondisi jasadnya benar-benar mengerikan. Dan ucap salah satu laki-laki yang ada di sana. Dia celingukan dan mengecilkan suaranya. Saya dapat kabar kalau arek-ari si Jabang bayi hilang. Sontak beberapa orang yang ada di sana langsung kaget. Muka mereka pucat dengan seketika. Awalnya mereka berpikir kalau Asih meminum obat atau jamu penggugur kandungan. Tapi kalau ada kabar seperti itu, sungguh aneh. Malamnya digelar pengajian di rumah Pak Dirman. Cukup banyak warga yang hadir. Sejatinya memang sudah niat baik itu harus dibarengi dengan tindakan yang baik pula. Namun ada sedikit yang berbeda. Justru banyaknya yang datang ke rumah Pak Dirman bukan hanya untuk mengikuti pengajian, namun juga terselip rasa penasaran dengan kejadian yang menimpa Asih. Awalnya pengajian berjalan lancar. Di hari pertama, tidak ada seorang pun yang mendapat gangguan apapun. Malam kedua juga sama. Hingga pada malam ketiga. Malam itu hujan turun dengan deras sedari sore hari. sontak menambah suasana Desa Renggono semakin terasa sepi.
Di dalam sebuah rumah sepasang suami istri sedang bercumbu dengan hebatnya. Parmin benar-benar tidak bisa mengendalikan dirinya. Meski istrinya sedang hamil, namun hasrat untuk melakukan hubungan badan sudah menguasai pikiran dan hatinya. "Gerah enggak sih, Mas?" ucap Nani si istri setelah mengelap keringat yang ada di wajahnya. "Ya pasti toh, Dek. Orang habis olahraga ya pasti keringetan. Bikin gerah," ucap Parmin sambil tersenyum lemah. Matanya benar-benar berat seolah ada sesuatu yang mengganduli kelopak matanya. Ingin rasanya segera tidur. Namun hal itu tidak berlaku untuk Nani. Justru setelah melakukan persenggamaan, matanya begitu menyalang. "Ah enggak, biasanya juga enggak begini kok," ucapnya sambil mengipas-ipaskan tangannya ke wajahnya. Tidak ada sahutan dari suaminya. Terdengar dengur lembut dari mulut laki-laki yang sudah menikahinya selama setahun ini. Jengkel Nani sebetulnya ingin mencubit suaminya, tapi dia urungkan. Beberapa kali Nani mencoba mengatur posisi agar lebih nyaman saat tidur, tapi tetap saja seolah sedang ada orang yang menghidupkan api unggun di dalam kamarnya. Rasanya begitu gerah, padahal di luar hujan masih begitu deras. Beranjak, Nani keluar kamar, berniat untuk mengambil air, berharap bisa mengurangi sedikit rasa panas yang menguar dari tubuhnya. Berjalan pelan sambil memegangi perutnya yang sudah mulai membesar. Dilihatnya lampu ruang tamu sudah mati. Hanya terlihat pendar kekuningan yang berasal dari lampu pijar yang ada di teras rumahnya. Nani terdiam. Ada sesuatu yang sedang duduk di kursi teras miliknya. Meski tidak terlihat dengan jelas, namun nampak sekali memang di sana ada seseorang yang sedang duduk. Awalnya Nani berniat untuk melihat, tapi ia urungkan. Buru-buru dia masuk ke dalam kamarnya. Mas Parmin, bangun," ucap Nani sambil menggoyang-goyangkan tubuh suaminya. "Napa toh, Dek? Udah, ayo tidur," kata Parmin dengan suara yang masih mengantuk. "Itu, di teras lagi ada orang, Mas," ucap Nani. Namun tetap saja Parmin tidak bergerak dan justru melanjutkan tidurnya. Kesal, Nani beranjak dan berniat untuk melihat siapa gerangan yang sedang duduk di teras rumahnya. Namun saat Nani melihat kembali ke arah atas, sosok tersebut sudah tidak ada. "Mungkin salah lihat," ucap Nani. Baru saja Nani berbalik, berniat untuk mengambil air di dapur. Badannya seolah menjadi kaku, mulutnya terkunci. Beberapa meter di depannya ada sesuatu yang mengerikan. Sesuatu yang sedang merangkak di dinding rumahnya. Bukan, itu bukan merangkak, tapi seperti orang kayang dan berjalan menggunakan tangan dan kakinya. Mata Nani memanas menahan takut. Asih tetangganya yang baru meninggal beberapa hari lalu kini berada di dalam rumahnya dan menempel di dinding dapur. "Nik, tolong Nik, sakit," ucap lirih Asih. Masih dengan menempel di dinding, Nani hanya bisa terdiam dan menangis. Tubuhnya benar-benar tidak bisa digerakkan. Batinnya terus meneriakkan nama suaminya untuk menolongnya. Berdoa pun dia lupa dengan semua bacaan yang pernah dia pelajari saat mengaji. Sosok itu bergerak perlahan menuju ke arah Nani. "Nik, aku minta tolong. Ini bukan anakku," bisik suara Asih Parau sambil menunjukkan gumpalan warna merah yang sudah memiliki bentuk badan. Mirip sekali dengan janin manusia. Tersentak, Nani langsung teriak dan jatuh terpuruk di lantai. Paginya dia terbangun,
nampak Parmin dan kedua orang tuanya berada di dekatnya. Mengetahui itu, suaminya Nani langsung memeluknya erat-erat. Setelah semua tenang, Nani menceritakan kejadian malam. Semua orang yang ada di rumah Parjo kaget, merasa bahwa bayi yang ada di dalam kandungan Nani sedang menjadi incaran. Maka mereka bergegas untuk memberitahukan hal ini kepada Pak Dirman. Namun tetap saja, Pak Dirman tidak percaya dengan semua cerita itu. Bahkan beberapa hari kemudian, sudah banyak warga yang mengalami kejadian serupa. Dan anehnya, hanya laki-laki bujang dan ibu hamil yang dihantui oleh sosok Asih. Puncaknya, setelah 2 minggu kematian Asih, ditemukan lagi satu mayat wanita dengan kondisi serupa. Bahkan sudah hampir membusuk. Diketahui wanita itu bernama Mirah. Dia memang hidup sendirian selama ini, karena memang anak yatim piatu. Bertambah gegerlah desa Renggono. Banyak desas-desus yang menyebutkan bahwa Pak Dirmanlah yang sedang melakukan ilmu hitam yang mengorbankan wanita hamil. Hanya karena saat itu usaha kami di pasar sedang bagus-bagusnya. Warga desa dengan mudah menyimpulkan seperti itu. Semenjak itulah mereka mengucilkan keluarga saya. Dan beberapa bulan kemudian, ibunya Asih juga meninggal karena stres memikirkan kematian anaknya dan juga hujatan warga sini, ucap Pak Dirman dengan mata yang memerah. Dito yang mendengar hal itu benar-benar geram. Bagaimana mungkin bisa ada orang yang mau dan tega melakukan perbuatan seperti itu? Ada satu lagi yang ingin saya tahu, Pak. Nenek saya bercerita kalau ada laki-laki yang melihat seorang wanita memakan ari-ari bayi. Tanya Dito. Itulah Parmin. Dia yang mengatakan kalau dia melihat ada wanita di dekat rumahku sedang memakan ari-ari. Bertambahlah kemarahan warga kepada keluarga kami. Tidak hanya menghancurkan rumah, tapi usaha kami di pasar juga dirusak, kata Pak Dirman. Nada suaranya benar-benar terdengar marah, walau sebisa mungkin dia tahan. Dan wanita yang mereka bakar? Tanya Dito. Pak Dirman sedikit terlonjak dengan pertanyaan Dito. Sedang dari tadi, Arif hanya diam mendengarkan. Sesekali dia membakar rokok dan terus menyimak percakapan dan cerita yang dilakukan oleh Pak Dirman. Adikku, dia adikku, Siti. Biadab mereka, tega melakukan itu semua. Sampai jasad dari Siti habis menjadi abu bersama rumahnya, ucap Pak Dirman. Dito dan Arif kembali berjalan menuju ladang. Keduanya masing-masing diam, masih memikirkan apa yang diceritakan oleh Pak Dirman. Bagaimana menurutmu? Ucap Dito saat sudah sampai di gubuk. Aneh bukan? Semua seolah terencana dengan rapih. Tapi bukan itu yang mengganggu pikiranku saat ini. Jika Pak Dirman memang pelakunya, untuk apa dia menunggu selama itu dan mulai melakukan ritual baru? Terlebih dengan ceritamu soal wanita misterius itu yang mengatakan kalau tumbal lainnya sudah disiapkan, ucap Arif. Dito menghela nafas, pikirannya semakin kacau. Kalau memang bukan Parmin melakukan itu semua, berarti memang ada orang yang sengaja menjebak Pak Dirman dan Parmin. Dan sudah jelas, berarti masih akan ada wanita yang akan menjadi tumbal, serta laki-laki yang mungkin saja itu adalah aku, ucap Dito dengan nada getir. Sekarang yang harus kita cari tahu adalah calon tumbal dari orang ini, ucap Arif. Tatapannya menerawang jauh. Sebatang rokok terjepit di antara dua jarinya. Hembusan demi hembusan, asap putih dia keluarkan dari mulut dan hidungnya. Bagaimana caranya? Ucap Dito.
Itulah yang sedang kupikirkan. Aku sama sekali tidak punya petunjuk, kecuali tentang Bude dan Pak D serta Pak Amar. Malam ini kita amati lagi pohon tua itu. Aku akan menunggumu di ujung desa, ucap Arif, dan segera beranjak. Dito yang mengerti hanya bisa mengikuti. Toh memang ini juga demi keselamatannya. Sepulang dari ladang, Dito hanya mendapati keberadaan Nek Harjo dan Mbok Sarmin. Nampak Nek Harjo sedang mengajari Mbok Sarmin untuk merajut. Hal yang memang sudah menjadi kebiasaan Nek Harjo. Hampir setiap tahun, Dito selalu mendapatkan kiriman sweater rajutan tangan neneknya itu. Pak D dan Bude kemana, Nek? Tanya Dito saat sudah duduk di ruang keluarga. Layo di ladang pastinya. Emang kamu gak ketemu? Kalau budemu sedang pergi ke pasar, ucap Nek Harjo. Dito yang sedari tadi berada di ladang tidak melihat batang hidung Pak D-nya itu. Namun dia juga tidak menaruh kecurigaan berlebih. Bisa saja Pak D Marwanto sedang mengantar Bude Ijah ke pasar. Kamu makan dulu, baru istirahat. Jangan lupa mandi. Badanmu baunya bikin kucing aja males deket-deket sama kamu, ucap Nek Harjo dengan menyerngitkan hidungnya. Mendengar itu, justru Dito beranjak dan menempel pada neneknya. Melihat kelakuan Dito, Mbok Sarmin hanya terkekeh. Wanita misterius yang mengamati rumah Ningsih. Tiba-tiba saja Dito teringat dengan cerita Mbok Sarmin. Benar, calon tumbal selanjutnya pasti akan didatangi wanita itu. Tapi bagaimana caranya? Tidak mungkin Dito dan Arif keliling desa tiap malam untuk mencari wanita itu. Batin Dito saat sudah duduk di kursi kamarnya. Tidak, aku harus bisa ketemu dengan wanita itu, ucap Dito. Ada secercah harapan yang muncul. Wanita itu menjadi sebuah kunci dari semua masalah ini. Tersenyum, Dito segera beranjak dan membaringkan badannya di kasur. Setelah sepakat untuk bertemu dengan Arif di ujung desa, semenjak sore jantung Dito sudah berdebar-debar, seolah sedang menantikan sesuatu. Namun ada bisikan-bisikan kecil di kepalanya untuk tidak melakukan apa yang sudah mereka rencanakan. Bagaimana kalau nanti malah justru ketahuan? Atau nanti harus bertemu dengan Ningsih? Batin Dito kacau. Sedari tadi, memang dia sudah mempersiapkan semuanya. Dia jelas akan menggunakan jendela sebagai pintu keluar kali ini. Semua sudah Dito persiapkan. Bahkan mencoba mengatur agar guling yang ia taruh di atas selimut seolah-olah terlihat seperti dirinya sedang tidur. Kelambu yang selama ini tidak ia pakai sengaja ia bentangkan untuk menyamarkan pandangan. Tepat pukul 12.45, Dito sudah siap dengan jaket dan celana gelap untuk menyamarkan pandangannya. Sepelan mungkin dia beranjak agar tidak menimbulkan suara. Dibukanya daun jendela. Untung saja daun jendela kamarnya itu memiliki bentuk model bangunan lama, sehingga dengan mudah Dito langsung bisa melompat keluar. Ditutupnya jendela kamarnya dan berjalan membungkuk saat melewati kamar Pak D dan Bude Ijah. Dito berhenti, diam, mencoba mendengarkan jikalau ada suara-suara obrolan dari Bude Ijah ataupun Pak D-nya. Namun semua tampak sunyi, sama halnya dengan keadaan sekitarnya. Memandangi sekitar, terlihat begitu gelap. Pohon-pohon yang menjulang tinggi, serta angin malam yang dingin justru malah membuat Dito merinding. Ucapnya saat badannya tiba-tiba saja bergetar hebat. Sudah hampir 10 menit Dito berjalan.
Dari kejauhan, nampak ada sosok yang tengah berdiri di bawah pohon dan sedang menyandarkan punggungnya. Sama dengannya, pakaian yang dipakai pria itu terlihat menyatu dalam keremangan. Hanya terlihat titik kecil warna merah yang Dito yakini adalah bara api dari sebatang rokok. "Arif," ucap Dito sambil menghela nafas dalam-dalam. "Langsung saja kita ke sana. Lebih baik menunggu di tempat itu," ucap Arif sambil memberikan lotion anti nyamuk kepada Dito, yang langsung diterima oleh Dito. Dia tidak kepikiran jika di hutan ini nanti kemungkinan ada banyak serangga yang bisa saja membuat perbuatan mereka ketahuan. "Tunggu sebentar, Arif. Ada yang ingin aku bicarakan," ucap Dito. "Waktu kita tidak banyak. Kita bicarakan sambil jalan," kata Arif, yang mulai melangkahkan kakinya menuju ke arah hutan. Dito hanya bisa mengikuti. Toh sebenarnya jauh lebih nyaman untuk berbicara di hutan daripada di ujung desa. Berjalan beriringan, tidak ada satupun ucapan yang keluar dari bibir mereka. Makin jauh masuk ke dalam, detak jantung Dito juga terasa makin cepat. "Gila, kemarin aku malam-malam kesini sendirian," batin Dito yang justru heran dengan kelakuannya waktu itu. "Kau ingat, Rip, dengan wanita yang kukatakan kemarin?" tanya Dito saat mereka sudah mulai masuk ke dalam keremangan pohon. "Wanita yang mana?" ucap Arif sambil masih berjalan menapaki jalan setapak. "Wanita yang kutemui, yang memberitahukan kalau akan ada tumbal lainnya," ujar Dito. "Kenapa dengan dia?" kata Arif yang mulai penasaran. "Tidak ingatkah kau dengan cerita Mbok Sarmin? Kalau malam-malam sebelum kematian Ningsih, dia selalu memperhatikan dirinya. Dan kemarin, dia memberikan entah itu petunjuk atau wejangan. Aku tidak tahu. Tapi bukankah itu aneh?" ucap Dito yang terus saja mencoba mengimbangi langkah kaki Arif yang mulai cepat. Arif berhenti tiba-tiba. Nampak sekali dari raut wajahnya dia sedang memikirkan sesuatu. "Benar, ada yang aneh. Kenapa tidak terpikirkan olehku?" ucapnya. "Benar kan? Aku hanya berpikir kalau wanita ini tahu sesuatu. Aku tidak tahu apakah saat dia berada di depan rumah Ningsih sedang memberikan peringatan atau justru sedang menandainya," ucap Dito. "Kalau dia sedang menandai sesuatu dan menampakkan dirinya ke seseorang, bisa dibilang orang itu jadi tumbal selanjutnya. Begitu maksudmu?" tanya Arif. Dito tersenyum kecut mendengar pertanyaan Arif. Dia tidak menyadari kalau buah pikirannya justru mengantarkan kepada pertanyaan baru. Beberapa kali Dito melihat wanita itu, bahkan bertemu dengannya langsung. "Aku hanya berpikir kalau wanita itu adalah kunci dari semua keruwetan ini," ucap Dito lirih. "Kita pikirkan itu nanti, Dit, setelah malam ini," ucap Arif yang mulai berjalan kembali. Sudah beberapa lama mereka berjalan menyusuri jalan setapak. Dito sudah melihat pohon besar yang menjadi saksi perbuatan bejat budenya. "Rif, yakin kita mau melihat ritual itu?" ucap Dito yang berjalan di belakang Arif. Arif langsung berhenti tiba-tiba. Sontak membuat Dito yang berjalan di belakangnya harus menghindar dengan melompat ke samping. "His, kalau ngerem bilang dong," ucap Dito sewot. Arif hanya terkekeh. "Kalau memang ritual yang mereka lakukan seperti apa yang kamu ucapkan, lebih baik kita di dekat sini aja, Dit. Aku juga tidak mau menodai mataku dengan melihat adegan yang diperankan budemu,"
ucap Arif dengan tampang yang sedikit aneh, seolah sedang melihat ada sesuatu yang tertinggal di pinggiran kloset. Aku bilang juga apa, Arif? Ucap Dito, yang langsung mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Namun berbeda dengan Arif, langsung saja dia menyibak semak-semak. Arif terus saja berjalan menuju ke dalam keremangan pepohonan. Dito tidak langsung mengikuti. Ada perasaan untuk menunggu. Sekali lagi dia mengedarkan pandangannya. Beberapa kali menatap ke arah jalan yang barusan dia lalui. Takut-takut kalau ada orang yang sedang berjalan ke arah mereka. Namun saat dia melihat ke arah pohon, tiba-tiba saja ada sekelebat kain putih yang lewat beberapa meter di depannya. Bulu-bulu halus yang ada di tubuh Dito langsung meremang hebat. Tanpa pikir panjang, Dito langsung melompat dan berlari menuju ke arah Arif yang sudah beberapa meter jauh di depannya. "Ngapain lari-lari?" ucap Arif keheranan. "Ada kain terbang, Rif." "Udahlah, mendingan pulang aja," ucap Dito ketakutan. Nafasnya masih memburu. Jantungnya berdetak begitu cepat. Bahkan keringat mulai membanjiri tubuhnya. "Udah tenang. Dari tadi aku juga melihat mereka. Lihat saja di belakangmu. Ada pocong dengan kain lusuh. Mukanya banyak sekali koreng dan mengeluarkan belatung. Belum lagi baunya. Coba aja kalau tidak percaya," ucap Arif dengan muka polos. "Bangsat kamu, Rif," ucap Dito yang langsung saja menempelkan badannya dekat-dekat dengan Arif. Melihat itu, justru Arif hanya terkekeh. Memang benar, sedari masuk ke dalam hutan, dia sudah melihat penunggu yang ada di sini. Seketika Arif menyenggol Dito dan memberikan gestur tangan di atas bibirnya. Jelas memintanya untuk diam. Dito yang masih ketakutan tidak bisa konsentrasi, sehingga tidak menyadari kalau ada suara-suara yang mendekat ke arah mereka. Setelah Dito diam dan mendengarkan, benar, memang terdengar sayup-sayup suara langkah kaki dan obrolan lirih. Lambat laun suara langkah kaki itu semakin terlihat jelas. Dito benar-benar berharap itu bukan budenya. Semoga itu adalah orang lain. Tetapi memang semesta sedang tidak mendukungnya. Begitu sialnya dia malam ini. Jantungnya terasa berhenti berdetak. Tubuhnya melemas. Tatkala yang Dito lihat justru malah membuat dirinya semakin drop. Bude Ija dan Pak D Marwanto sedang berjalan beriringan. Persis sekali menggunakan pakaian yang semalam Dito lihat. Ingin rasanya Dito keluar dari tempat persembunyiannya dan melabrak mereka. Tetapi tidak ada keberanian untuk melakukan itu. Justru rasa penasaran dalam hatinya membuncah semakin kuat. Ingin sekali Dito mengetahui apa yang akan dilakukan dua orang keluarganya ini. "Sudah, Bu, di sini saja." "Sudah kamu pastikan tidak ada yang mengikuti kita kan?" ucap Pak D Marwanto lirih. "Sudah, Pak. Tadi sebelum kesini sudah Ibu cek semua. Orang rumah sudah pada tidur," ucap Bude Ija. Kejadian selanjutnya, Pak D Marwanto mulai membakar kemenyan dan dupa. Telinga Dito sungguh terasa menderu. Emosinya benar-benar meluap. Orang yang dia hormati bersekutu dengan iblis. Sungguh menjijikan. Terlihat kini Pak D dan budenya tengah bersimpuh. Dia mengeluarkan sesuatu yang tidak bisa Dito lihat dengan jelas. "Nyai, aku datang lagi. Kupersembahkan darah ayam hitam ini untukmu," ucap Pak D Marwanto dan meminum sesuatu dari sebuah wadah yang ia pegangi. Muak dengan apa yang dia lihat, Dito langsung menundukkan pandangannya.
Entah apa yang terjadi. Tubuh Arif tiba-tiba tersentak. Dito yang kaget langsung menatap Arif. Nampak sekali raut wajah Arif yang begitu panik. Kepala Arif bergerak dengan cepat, menoleh ke arah belakang. "Ada apa?" ucap Dito pelan. "Ayo pergi," ucap Arif yang langsung saja menarik tangan Dito. Tidak bisa langsung bergerak cepat. Mereka berdua mengendap-endap layaknya seorang maling. Terus saja berjalan menembus semak-semak. Dito masih merasa heran dengan apa yang sedang dilakukan temannya itu. "Ada orang lain di sana selain kita berdua," ucap Arif saat sudah jauh dari pohon besar tempat Pak D dan Bude sedang melakukan ritual. "Kita pulang, jangan sampai ada yang melihat. Kabut ini akan sedikit menghalangi pandangan," ucapnya dan langsung berjalan ke arah rumah Pak Kades. Dito yang terbawa suasana ikut panik. Yang ia ketahui ada bahaya yang sedang mengancam mereka berdua. Dito berjalan setengah berlari menuju rumah Nek Harjo. Selain memikirkan perkataan Arif, dia juga takut kalau tiba-tiba si Taningsih jatuh di depannya seperti malam kemarin. Membayangkan saja sudah ngeri, apalagi harus dikagetkan dengan benda yang jatuh tapi bisa merintih kesakitan. Bergidik Dito langsung tunggang langgang mempercepat langkah kakinya. Sesampainya di depan jendela kamar tidurnya, Dito langsung saja memanjat masuk. "Astaga," ucap Dito sambil mengatur nafas. Tubuhnya merosot dan bersandar pada dinding. Dipejamkan kedua matanya, merekam setiap kejadian yang baru saja ia lihat. Perasaan Dito begitu kacau. Tidak menyangka kalau laki-laki yang bersama Bude adalah Pak D-nya sendiri. Meskipun mereka pasangan yang sah dan boleh melakukan hubungan suami istri dimanapun, tapi kenapa mesti harus menggunakan ritual seperti itu? Ucap Dito lirih. Merasa pikirannya begitu penuh, Dito buru-buru mengambil rokok dan korek yang ada di kantung celananya. Dito terus berpikir apa yang harus dilakukan. Sialnya bukan mendapat jawaban, malah teringat dengan mantan kekasihnya, Dinda. Sungguh ingin sekali Dito menceritakan semuanya kepada wanita itu. "Andai kamu di sini, Din," ucap Dito, mengucek matanya yang memerah. Dito berdiri dan segera mengganti pakaian yang ia kenakan. Buru-buru ia membuka pintu kamar dan beranjak menuju ke toilet. Baru saja Dito menutup pintu toilet, ia mendengar ada suara bisikan yang merambat masuk ke dalam telinganya. "Sudah, cepat masuk kamar. Ganti pakaian dulu." Jelas sekali suara itu berasal dari Pak D Marwanto. Bukannya malah diam, Dito justru mengambil air dengan gayung dan menyiramkannya ke dalam toilet. Seketika suara itu berhenti, hanya sayup-sayup ada suara pintu kamar yang ditutup. "Bude sudah masuk kamar," batin Dito. Dito menunggu beberapa saat, berpura-pura terus mengguyurkan air ke dalam toilet. Dirasa sudah aman, Dito bangkit dan membuka pintu kamar mandi. Dito kira Pak D Marwanto sudah beranjak, namun ternyata laki-laki itu masih duduk di amben dengan rokok yang terjepit di kedua tangannya. "Loh, Pak D tumben jam segini udah bangun," ucap Dito mencoba mengatur mukanya sepolos mungkin. "Iya, Dit, sakit perut." "Mana kamu lama lagi? Sudah 2 kali Pak D bolak-balik ke kamar, masih aja belum selesai," ucapnya sambil terus menghisap rokok. "Maaf Pak D, sakit perut mungkin karena sambal buatan nenek tadi sore," ucap Dito sambil mengatur mukanya tampak seolah sedang merasakan perih di perutnya. Dito sebenarnya tahu kenapa Pak D-nya menghisap rokok begitu sering. Jelas dia sedang menyamarkan bau amis dari darah ayam yang ia minum. Menahan mual, Dito segera pamit dan beranjak menuju ke kamarnya.
Dito terbangun dengan keadaan yang benar-benar masih lelah. Menggeliat, dilihatnya jendela kamar juga sudah ada yang membuka. Nampak jelas di luar sedang mendung. Tok tok tok. Dit, bangun makan dulu. Terdengar suara Nek Harjo yang mengetuk-ketuk pintu kamar Dito. Menengok ke arah jam dinding, ternyata sudah sore hari. Berarti Dito sudah tidur hampir 12 jam lebih. Namun entah kenapa matanya masih terasa begitu lengket. Iya Nek, sebentar lagi, sahut Dito dengan masih menggeliat, merenggangkan tubuhnya. Beranjak diambilnya gelas yang masih terlihat penuh. Tenggorokannya begitu kering. Dalam beberapa detik saja, air itu sudah habis ditenggak oleh Dito. Tidak mau diminta 2 kali, Dito segera menuju ke arah dapur. Sejenak dia tertegun saat melewati jendela kamarnya. Portal RMB. Itulah tadi cerita yang berjudul Ritual Tumbal Tali Perawan. Nantikan cerita kelanjutannya di konten berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.